Hai study mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study English. Kita akan membahas tentang TOEFL skills, yaitu Introductions for TOEFL Listening. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Saya berharap melalui konten pembelajaran ini, teman-teman bisa lebih paham tentang TOEFL dan bisa meraih target skor yang diharapkan. Sebelum mulai, perkenalkan, saya Miss Fitri, berikut pengalaman saya mengajar Inggris ya sejak 2017. Saat ini saya aktif mengajar di dua lembaga, yaitu Kobi Education dan Jago Bahasa. Saya juga punya kelas online, yaitu kelas Bingo. Oke, so let's get started. Nah, sebelum kita fokus ke introductions for TOEFL listening, nah teman-teman perlu tahu beberapa jenis tes TOEFL ya. Jadi tes TOEFL itu ada 3 jenis. Ada IBT, ini IBT itu computer based test, berbasis komputer. Kemudian ada ITT, ini paper based test, ya berbasis ada yang paper manual gitu ya, offline. Kemudian ada yang computer based test, ini yang berbasis online. Ada juga TOEFL prediction. Nah, yang pertama TOEFL IBT. TOEFL IBT ini sudah setara dengan IELTS ya, karena yang diujikan juga sama, ada 4 section, ada reading, listening, speaking, dan writing. Biaya tesnya pun hampir sama, sekitar 3 jutaan ya. Dan surprisingly, IBT ini, TOEFL IBT lebih mahal ya daripada IELTS, sekitar 3,4 juta. Cuma bedanya untuk scoringnya ya, pada IELTS itu pakai band, jadi band 0 sampai 9. Sementara pada TOEFL IBT, nah skor masing-masing sesinya itu maksimal, yang perfect ya, yang sempurna itu 30. Jadi kalau misalnya keseluruhan overall skornya 120 maksimal. Kemudian next, nah ini ada TOEFL ITP-nya. TOEFL ITP ini yang sering kita gunakan, untuk biasanya ya untuk apply kerja, gitu, apply untuk lanjut studi atau persyaratan sidang. Nah, kita pakai yang ITP. Sebenarnya TOEFL ITP prediction ya, TOEFL prediction itu juga termasuk TOEFL ITP. Cuma TOEFL ITP itu ada TOEFL ITP yang official ya ITS, ada juga TOEFL ITP yang prediction gitu. Jadi bedanya sih di sertifikatnya. Jadi untuk TOEFL ITP yang official, nah itu sertifikatnya tuh dikeluarkan oleh ITS. Jadi ada logo ITS-nya gitu ya. Di sertifikatnya ini yang official, yang resmi. ITS, Educational Testing System, ya, ini institusi yang provide TOEFL official gitu. Nah, sementara TOEFL Predictions itu tidak dikeluarkan oleh ITS, kayak semua lembaga bisa mengeluarkan gitu ya. Dan di sertifikatnya nggak ada logo ITS-nya. Ada 3 sesi yang diujikan, ada listening, structure, dan reading. Nah, skor maksimalnya itu 677, tapi dibulatin ya, jadi 680. Biaya tesnya berkisar antara 550.000 sampai 650.000 ya, bahkan mungkin ada yang lebih mahal, 700 ribuan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tes TOEFL, di misalnya harganya di bawah 500 gitu ya, biasanya kan prediction lebih murah. Kemudian teman-teman bisa tanyakan, kayak misalnya ini TOEFL ITP yang official ITS gitu ya, atau prediction. Oke. Nah, sekarang kita fokus ke listening comprehensions. Nah, listening comprehensions ini pada tes TOEFL dia muncul di sesi pertama ya. Sesi pertama ada TOEFL listening, terdapat 50 soal ya, 50 pertanyaan yang dibagi dalam 3 part, ada part A, part B, dan part C. Dan waktu pengerjaannya estimasinya itu 35 menit. Jadi tidak ada pemutaran ulang gitu ya untuk rekaman audionya, jadi hanya diputar 1 kali. Oke, ini yang part A, ini dari nomor 1 sampai 30 ya. Jadi 30 nomor pertama ini dia masuk part A ya. Part A ini dialog pendek, short dialogues antara 2 orang gitu. Jadi bentuknya seperti ini ya, misalnya ada first speaker, kemudian second speaker, nah langsung diikutin pertanyaan. Jadi ada 30 nomor ini. Kemudian di part B sama part C, ini dia masuknya long dialogues, jadi percakapan panjang. Jadi satu dialog panjang, nah ini untuk menjawab 4-5 pertanyaan sekaligus. Sama ya, kayak part B sama part C. Misalnya ya, oh, this is for questions number 31 to 34. Gitu. Jadi dia mengcover satu dialog ya, untuk 4-5 pertanyaan sekaligus. Gitu. Cuma bedanya, di part B sama part C itu beda di tipe
dialognya gitu ya. Kalau misalnya di part B, dia ini ada conversation gitu ya antar dua orang yang saling kasih feedback gitu ya tentang topik tertentu gitu ya, kayak first speaker, second speaker, kemudian saling kasih feedback gitu ya, agak panjang. Nah, langsung menjawab 4 sampai 5 pertanyaan sekaligus. Nah, sementara di part C dia bentuknya kayak long talks gitu ya. Jadi satu orang dia akan bahas tentang suatu topik gitu ya. Kemudian untuk menjawab 4 sampai 5 pertanyaan. Jadi tipenya sama, cuma beda di bentuk dialognya ya. Oke, nah kita akan fokus ke beberapa strategi utama ya, strategi general lah, secara general, strategi TOEFL listening. Nah, jadi yang pertama, pahami petunjuknya. Jadi petunjuk atau instruction pada setiap tes TOEFL itu selalu sama. Nah, jadi kita bisa memahami petunjuknya itu sebelum ujian gitu ya. Nggak harus yang fokus banget. Kemudian, dengarkan baik-baik bagiannya, ya, dengarkan parts-nya baik-baik. Karena seperti yang tadi dijelaskan ya, tidak ada pengulangan ya, there is no repetition. Jadi kalau kita kelewat, ketinggal, ngeblank, nah kita nggak bisa mengulang audionya. Jadi harus fokus ya. Kemudian, ketahui di mana soal-soal yang lebih mudah dan lebih sulit biasanya ditemukan. Nah, biasanya sih untuk semua tipe yang English Proficiency Test ya, yang tes bahasa Inggris, itu soalnya tuh pasti gradually ya, from easy to difficult, gitu, dari mudah ke sulit. Jadi awal-awalnya pasti lebih mudah, dan makin ke bawah makin sulit. Kemudian pahami tempo tes. Nah, jadi kita punya waktu 12 detik ya di antara tiap pertanyaannya. Jadi misalnya ya, first speaker-nya nyebutin ininya, pertanyaannya, gitu ya. Pertanyaannya itu dibacakan. Nah, kita punya waktu 12 detik untuk membaca opsi jawabannya A, B, C, D, kemudian memilih yang paling tepat. Itu kita punya waktu 12 detik sebelum kita berpindah ke nomor berikutnya. Nah, jadi jangan membiarkan jawaban kosong. Nah, salah -1 gitu ya. Nah, tapi pada TOEFL tidak berlaku demikian. Jadi meskipun salah ya nggak dapat skor. Jadi jangan biarkan kosong gitu. Misalnya kita ngeblank, teman-teman harus tetap jawab ya. Siapa tahu benar kan. Kemudian next, gunakan waktu yang tersisa nah, untuk melihat ke depan pada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nah, seperti yang tadi disebutkan ya, kita punya waktu 12 detik setelah pertanyaan dibacakan ya untuk screening ya opsi jawabannya dan pilih yang paling tepat. Nah, ketika belum berpindah ke nomor berikutnya, nah, kita masih ada waktu misalnya ya, belum sampai 12 detik. Nah, teman-teman bisa gunakan untuk baca opsi di nomor berikutnya. Oke, nah kita fokus per partnya. Jadi yang pertama ini listening part A. Nah, pada dialog part A ini kan tadi short dialogues ya. Kayak first speaker, kemudian second speaker, nah kemudian pertanyaan. Nah, jadi pada yang part A ini secara general ya, teman-teman fokus pada baris kedua percakapan. Fokus pada second speaker-nya. Ya tentu aja kita harus fokus semuanya ya, first speaker, second speaker gitu. Tapi tetap lebih difokuskan ke lebih fokus lagi gitu di second speaker-nya. Karena biasanya jawaban dari pertanyaan itu merupakan implikasi atau restatement gitu ya dari maksud si second speaker gitu. Kemudian ingat bahwa struktur dan ekspresi tertentu itu diuji secara berkala dalam dialog singkat, dalam short dialog yang part A ya. Gitu. Jadi makanya nanti per skill-nya kita akan membahas tentang beberapa struktur dan ekspresi gitu ya. Misalnya, oh ini bentuk ekspresi yang negatif gitu, pasif gitu ya, pengharapan, pengandaian gitu, atau agreement gitu ya, kemudian uncertainty, atau oh ini tipe idiomatic gitu ya, yang nggak sesuai makna aslinya gitu ya. Ya, ini nanti kita akan mempelajari beberapa struktur dan ekspresi yang secara berkala diujikan nanti di ujian. Kemudian baca semua opsi jawabannya ya dan pilih jawaban yang terbaik untuk setiap pertanyaan. Dan ingat kan, jangan biarkan kosong, tetap dijawab. Tuh, jadi kalau misalnya nih, kan tadi fokus di second speaker ya, kalau misalnya teman-teman paham gitu ya beberapa arti gitu ya dari second speakernya ya, maksud second speakernya, teman-teman bisa
jawab yang semakna gitu dengan kata-kata yang teman-teman pahami gitu ya, sesuai pernyataan second speaker-nya. Kemudian kalau misalnya kita nggak paham sama sekali gitu ya maksud dari second speaker, nah teman-teman ini cuma opsi terakhir ya kalau misalnya kita ngeblank atau kita memang nggak tahu artinya, nah teman-teman bisa pilih yang paling berbeda dari apa yang terdengar, kayak avoid similar sounds ya. Jadi hindari kata yang terdengar sama, gitu. Karena biasanya jawabannya itu bukan kata yang kedengarannya sama gitu, tapi yang maknanya sama gitu. Oke, kemudian bersiap untuk pertanyaan berikutnya. Nah, untuk part B sama part C ini kan sama ya tipenya ya, cuma beda di tipe dialog saja, tapi tipe pertanyaannya itu sama. Ya, long dialogues, langsung menjawab 4 sampai 5 pertanyaan sekaligus. Nah, jadi ada beberapa yang harus kita fokuskan ya, kayak yang pertama tuh kayak sebelum mendengarkan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kemudian ketika rekamannya diputar, kemudian ketika pertanyaannya disebutkan. Gitu. Jadi yang pertama sebelum mendengarkan ya, atau ketika instruksinya dibacakan. Jadi kan kalau di part B sama part C biasanya instruksinya tuh agak panjang ya, karena ada contoh dialog dan contoh cara menjawab. Nah, itu teman-teman nggak usah dengerin gitu ya, karena kan kita sudah memahami instruksinya sebelum tes ya, gitu. Nah, jadi teman-teman bisa memanfaatkan waktu ketika instruction dibacakan, nah itu untuk mengantisipasi topik gitu. Kira-kira ini bahas apa ya gitu. Dan mengantisipasi pertanyaan yang mungkin muncul. Jadi kita bisa screening opsi jawabannya ya, kayak pilihan gandanya ya, yang A, B, C, D. Nah, terus kita identifikasi kok kayaknya ini bahas tentang ini deh. Gitu ya. Kita buat asumsi topik gitu. Dan kita buat asumsi pertanyaan juga. Kayak misalnya kok ini jawabannya tuh ada in, on, gitu ya, at. Oh, berarti mungkin pertanyaannya di mana nanti percakapannya. Gitu ya. Jadi kita bisa mengantisipasi topik dan questions ya dari opsi jawaban opsi pilihannya ya yang muncul ketika instruksinya dibacakan. Nah, kemudian next ketika rekaman diputar. Nah, teman-teman perlu diingat kalau pertanyaannya itu tersusun secara berurutan ya, dia tuh always in order. Maksudnya gimana? Nah, jadi kan misalnya dibacakan ya, this is for questions number 31 to 34 gitu. Nah, jadi misalnya ya percakapannya itu untuk yang percakapan awal-awal. Nah, ini pasti untuk pertanyaan yang di awal ya kayak 31 gitu. Terus nanti makin ke tengah berarti untuk 32, 33 gitu. Nah, percakapan yang di akhir-akhir berarti untuk yang 34 gitu. Jadi dia tuh berurutan gitu ya. Nah, karena dia berurutan, maka teman-teman sambil mendengarkan ya ketika audionya atau percakapannya itu diputar, nah kita buat acuan gitu ya. Kita screening opsinya. Kayak yang muncul di situ ya, kita kasih notes gitu ya. Kata apa gitu yang muncul, kemudian kita screening gitu. Sambil dengerin, sambil screening opsi jawabannya gitu ya. Sambil menerka-nerka tadi, kan kita sudah buat asumsi pertanyaannya ya. Oh, kayaknya jawabannya yang ini gitu. Kita buat notes gitu. Kemudian, nah, ketika pertanyaannya disebutkan, baru kita cross-check, gitu, memilih dan memastikan jawaban dari ya asumsi yang tadi sebelumnya kita buat, gitu ya. Dan ingat, jangan biarkan kosong. Oke, mungkin nanti lebih jelasnya kita akan pelajari di next video ya, per skill-nya. Gitu. Jadi kita akan exercise juga biar teman-teman lebih paham. Oke, nah yang terakhir ini adalah konversi scoring tool. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat. Di sebelah kiri ini adalah tabel konversi scoring tool. Nah, sebelah kiri tabelnya ini yang paling ujung, ini adalah jumlah jawaban benar. Nah, kemudian ini sudah urut ya, sesuai sesinya, sesi 1 listening, sesi 2 structure, nah sesi 3 reading. Jadi misalnya ya, akumulasi skor listening kita. Nah, jumlah benarnya 35. Oh, berarti skor listeningnya tuh 54, dikali 10 kan ya, 540. Nah, sementara akumulasi keseluruhan skor Duval, nah ini kita tinggal tambahin aja ya dari keseluruhan sesi dibagi 3. Misalnya, section yang pertama ya, listeningnya benar 35. Berarti skornya 54, 540 ya, kan dikali 10. Kemudian section yang kedua, misalnya structure-nya tuh benarnya 25. Nih, 25. Oh, berarti skornya 490. Gitu ya. Kemudian skor readingnya misalnya benar 30.
Nah, berarti 480. Nah, kemudian ditambahkan semuanya dibagi 3. Nah, ini adalah akumulasi skor TOEFL kita yang 503. Kayak gitu. Jadi ditambahkan semua bagi 3. Kenapa sih kita harus tahu at least ya tabel konversi ini? Nah, karena kan kita punya target skor ya. Kayak misalnya kita mau apply scholarship gitu ya. Biasanya kalau dalam negeri kan minimal 500. Kalau di luar negeri 550 ya minimal gitu. Jadi kita punya target. Misalnya, oh minimal aku mau dapat skor minimal 500. Berarti harus benar berapa? Gitu ya, misalnya. Oh, berarti listeningnya minimal benar 29. Berarti nggak boleh salah lebih dari 21 ya. Anggap aja 20 ya, nggak boleh salah lebih dari 20. Gitu. Kemudian, strukturnya harus benar berapa? Nah, berarti minimal harus benar 26. Berarti maksimal nggak boleh salah lebih dari 14 kan? Soalnya 40 ya kalau structure. Tuh, nggak boleh salah lebih dari 14. Kalau salah lebih dari 14, ya udah kurang dari 500. Kemudian, readingnya tuh berarti harus minimal benar berapa? Benar 33 ya. Berarti nggak boleh salah lebih dari 17. Oke, jadi sekian materi kali ini. Thank you for watching. Untuk pembelajaran lebih lanjut, teman-teman bisa mengakses tautan e-book, PPT, dan latihan soal melalui tautan yang ada di description. Dan sebagai bentuk apresiasi dan dukungan pada Let's Study yang telah menyediakan bahan pembelajaran gratis, teman-teman bisa berdonasi melalui scan QR di samping. Selain itu, teman-teman juga bisa support Let's Study dengan cara like, subscribe, follow, dan share platform Let's Study ke teman-teman yang lain. Teman-teman juga bisa komen di bawah jika ada pertanyaan. Okay, so see you on the next video.